Oke teman-teman, ketemu lagi bareng aku tentunya Naila Sofia di Ilmuwan Muda. Oke, kali ini kita bakal bahas atau kita bakal sharing dengan teman-teman seputar suka duka buat yang kuliah-kuliah di jurusan psikologi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe di bawah, di atas atau di mana aja yang ada tombolnya bisa langsung diklik. Oke? Jadi kan dulu itu aku di SMA, di MA yang di situ tempatnya itu bukan yang kita tuh bisa milih jurusan gitu. Akhirnya aku ditempatkan di IPS. Nah, waktu aku di IPS itu aku ada satu guru ekonomi tuh menurutku nggak enak, jadi agak jahat gitu. Masa salah garis aja udah dimarahin. Akhirnya waktu aku mau masuk kuliah aku mikir kayaknya aku kalau di angka-angka bakal kurang baik deh. Jadi aku ambil fakultas psikologi aja deh. Sebenarnya aku juga nggak ada gambaran sih fakultas psikologi itu bakal seperti apa. Dan menurutku mungkin yang agak awam juga sih aku. Jadi kayak yang penting nggak ada angka-angkanya deh. Aku ngambil psikologi. Pikirku gitu. Akhirnya aku searching kan. Oh jadi fakultas psikologi itu fakultas yang bakal mempelajari soal manusia. Ya udah deh. Kan manusia itu agak rumit. Tapi setidaknya nggak kayak angka-angka. Ya udah deh. Aku ngambil fakultas psikologi gitu. Kalau awal-awal kayak baru masuk itu biasanya kayak psikologi umum, kayak gitu-gitu. Nah, yang dasar-dasar itu biasanya isinya kayak apa sih emosi, apa sih bahagia dan sebagainya. Kayak ini hal-hal yang dasar yang biasanya itu hal yang sepele yang ada di manusia. Kayak kadang kita itu yang anak psikologi itu cenderung ya, enggak semuanya tapi cuma kecenderungan akan cenderung kalau ketemu orang banyak itu mereka akan memperhatikan hal-hal yang kecil, yang detail, tapi enggak semuanya detail sih, tapi hal-hal kecil. Nah, itu karena emang pelajaran kita yang awal-awal kita tuh kayak mempelajari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Nanti kalau udah kayak semester naik gitu, kita akan mulai kayak dipelajari alat tes gitu dan mulai masuk ke jurusan yang ada. Kalau S1 tuh kan masih kayak general, jadi mungkin prepare aja kamu mau ke klinis, apa mau ke SDM dan sebagainya. Cuman secara umum apa yang dipelajari di fakultas psikologi itu udah pasti berhubungan dengan manusia. Tapi ada satu nggak kesalahan sih, kan dulu aku mikirnya fakultas psikologi itu nggak bakal ada hitung-hitungan, nggak bakal ada angka-angka. Itu salah banget ternyata. Ternyata di awal aja kita udah dikasih angka-angka, dan setelah kita masuk kayak pas ngetes itu ya udah semua berhubungan dengan angka. Tapi so far good aja sih kalau kita di fakultas psikologi. Oke, kalau sukanya, senangnya, bahagianya kalau kuliah di fakultas psikologi, di jurusan psikologi itu tuh apa ya? Biasanya nih kita tuh bakal kalau kata teman-teman, kalau masuk ke fakultas psikologi itu atau masuk ke jurusan psikologi itu akan kita tuh menjadi orang yang akan memperbaiki diri kita sendiri. Bukan berarti kan banyak kalau kata teman-teman gini, oh berarti kalau kamu masuk fakultas psikologi atau jurusan psikologi berarti kamu tuh agak nggak beres ya, sekalian berobat. Itu hal yang sering banget diomongin sama teman-teman atau dosen yang mengampu kita. Jadi kayak hal pertama baru masuk itu ditanyain udah, kenapa kalian masuk fakultas psikologi atau jurusan psikologi? Ini ya, mau memperbaiki diri ya? Kayak kita bakal, ya enggak lah. Tapi lambat laun, itu benar-benar akan jadi representasi kita juga, akan menjadi kayak implementasi kita juga. Kayak emang benar-benar hal yang kita pelajari di fakultas psikologi itu emang benar-benar kayak kita bakal memperbaiki diri. Itu menurutku senengnya banget kuliah di psikologi. Jadi kayak, apa ya, kita bisa belajar hal-hal yang sederhana yang mungkin kalau menurut orang lain kayak itu kayak ya udah biasa aja, tapi kalau bagi kita tuh bisa kayak menjadi hal yang detail banget. Semisal nih temenmu tuh sebenarnya kalau abis makan itu biasanya dia akan langsung cerita, atau dia cenderung orang yang habis makan itu nggak naruh piring atau langsung pergi gitu ya. Itu kalau orang lain ya udah biasa aja, tapi biasanya kalau anak psikologi bukannya mereka dukun, enggak. Anak psikologi itu bukan dukun. Mereka akan memperhatikan itu secara detail, dilihat, oh sekali dia ngelakuin kayak gitu, 2 kali ngelakuin gitu, udah berarti itu kebiasaannya dia. Sometimes anak psikologi itu
sukanya biasanya akan jadi orang yang care. Contohnya kan yang kayak tadi tuh, dia akan cenderung untuk ngomong, balikin dong tempat piringnya, taruh di sana gitu. Sebenarnya orang lain bisa ngelakuin, cuman kadang kita kayak masa bodoh itu kan hidupnya dia. Tapi biasanya kalau orang psikologi enggak terlalu care, malahan kayak terlalu baik sih boleh, tapi bodoh jangan kan. Tapi ya udah itu kayak kebiasaannya mereka yang udah didapat dari fakultas atau jurusan yang mereka pelajari. Jadi kayak mungkin yang lebih senangnya itu banyak temen. Itu yang poinnya, karena kayak kita tuh kuliah sembari memperbaiki sifat dan perilaku kita kayak gitu. Susahnya itu gini, kalau kan terkadang ada beberapa kampus di Indonesia itu fakultas psikologi itu masuk ke fakultas FISIP. Tapi ada juga yang di kampus di Indonesia tuh fakultas psikologi atau jurusan psikologi itu masuk ke bagian kesehatan, maksudnya fakultas kesehatan dan sebagainya. Nah, nggak senangnya tuh waktu kita itu praktikum. Sebelum praktikum itu ada role play ya, kayak latihan kayak gitu-gitu. Tapi itu udah masuk nilai. Jadi kalau kita bolos latihan tuh kan latihan kan belum ujian gitu ya, latihan itu udah masuk nilai, dan kalau kita bolos ya kita nggak dapet nilai. Tapi itu kan ya nggak terlalu esensial sih, cuma nilai. Cuma bagi kita waktu praktikum itu nilai itu penting banget, apalagi kalau praktikumnya gagal. Pertama kita udah cari orang, ngeluarin biaya, ngeluarin tenaga, udah mempersiapkan tanggal, waktu, tempat yang pas gitu buat praktikum. Semisal kita praktikum bakat minat dan sebagainya, atau kita praktikum inventory, atau kita praktikum mata kuliah yang ada di fakultas psikologi atau jurusan psikologi ya. Itu kita udah cari orang dan sebagainya, terus udah gagal gitu. Itu kita harus mengulang kayak satu praktikum itu bisa jadi kayak puncaknya kamu kuliah, kayak puncaknya kamu di mata kuliah itu. Jadi kayak ya udah kamu benar-benar harus mempersiapkan diri, dan ya kalau gagal ya udah mau nggak mau kita harus ngulang. Dan itu menurutku hal yang nggak seneng kalau pas di fakultas psikologi. Misalnya terlepas dari mata kuliah dan sebagainya, itu praktikum menurutku agak sulit sih. Tapi pasti kalian bisa kok kalau kalian tuh usaha dengan baik dan benar. Gitu aja sih. Ini kita harus bedain dulu ya nih, orang-orang kayak apa nih, semisal nih ya kayak orang-orang biasa gitu. Terkadang mereka tuh kayak juga nggak tahu fakultas psikologi itu, fakultas atau jurusan psikologi itu ngapain. Jadi tuh kita harus bener-bener nerangin, oh fakultas psikologi itu kayak gini, jurusan psikologi itu kayak gini-gini. Nah nanti kalau udah kita terangin ya ke orang-orang biasa kayak gitu, nanti mereka nanya gini, loh mbak berarti sampean itu dukun modern dong? Itu udah kayak, hah? Enggak dukun modern, kayak apa ya? Kita tuh benar-benar harus jelasin. Kita cuma mempelajari soal kejiwaan, mempelajari soal perilaku, mempelajari soal apa sih yang dilakukan oleh manusia kayak gitu. Tapi kita enggak dukun modern, dan kita enggak apa-apa. Nah, kalau kita ketemu orang dan kita kenalan sama mereka yang udah tahu fakultas psikologi, misal sekedar tahu nih kalau sama mahasiswa gitu. Kenalan nih, namanya siapa? Semisal Naila dari fakultas psikologi atau jurusan psikologi. Oh, psikologi. Coba dong ramal aku, kira-kira aku kayak gini. Bisa nggak ini lihat garis tangan aku? Kamu bisa nggak sih ini baca tulisan tangan? Kalau tanda tangan bisa nggak? Ini kalau misalnya anak psikologi nih, biasanya banget mereka bakal gini. Apalagi kalau anak psikologi yang baru, mereka cuma bisa diem sama bengong. Apa yang ada di pikiran mereka? Pasti mereka bagian, aduh aku nggak tahu apa-apa lagi, aku nggak tahu soal itu semua. Karena sebenarnya di beberapa kampus di UIN atau di beberapa kampus di Indonesia itu mereka nggak mengajarkan namanya itu baca garis tangan, nggak ngajarin juga terus ini baca tulisan tangan, itu juga nggak ada. Baca tanda tangan itu juga nggak ada. Jadi buat teman-teman yang sering dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, bilang kalau fakultas psikologi itu fakultas atau jurusan psikologi adalah jurusan yang menenangkan, yang menjadi tempat curhat itu biasanya. Dan buat kalau ketemu sama orang-orang yang udah kerja, biasanya kamu akan menjadi tempat atau menampung cerita mereka semua kayak gitulah.
Pokoknya kalau pandangan mereka biasanya langsung bilang, berarti nanti aku kalau ada apa-apa aku cerita ke kamu ya gitu. Dipikirnya kita tuh nggak punya masalah jadi bisa bercerita semua gitu. Gitu aja deh. Oke, kalau ngomongin prospek nih ya teman-teman, ada kadang tuh kita sebagai sama psikologi tuh sering bercanda gini. Kayaknya prospek kita ke depan nih tentunya di Indonesia kalau kita lihat di beberapa daerah mungkin kita nggak terlalu nggak terlalu hits atau memang nggak dikenal karena kita masih terlalu kalah populernya dengan orang-orang yang di daerah itu. Tapi kalau kita tinggal di daerah kota dan sebagainya mungkin prospek kita akan lebih baik karena apa? Jadi lucunya ini karena bukan orang kota sih, karena Indonesia dan sebagainya tuh lambat laun terlalu banyak orang yang punya masalah, jadi mereka butuh konsultan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau prospek yang bener-bener gitu ya tergantung jurusannya sih, bukan jurusan, spesifiknya gimana. Semisal nih buat teman-teman yang ambil profesi klinis dan sebagainya, mereka akan langsung ambil di rumah sakit, puskesmas kayak gitu. Rumah sakit jiwa juga bisa karena mereka fokus ke penyakit-penyakit seperti kayak skizo, penyakit-penyakit bipolar dan sebagainya. Pokoknya penyakit-penyakit yang biasanya itu kalau tataran 1 sampai 10 tuh yang berat lah 10, 8 sampai 10. Nah, kalau teman-teman yang yang jurusannya tuh klinis kan yang kayak di kedokteran dan sebagainya. Tapi kita beda sama psikiater karena kalau psikiater kan S1-nya itu ambil dokter umum, S2-nya ambil dokter jiwa dan mereka bisa ngasih resep, kalau kita enggak. Nah, kalau yang ambil SDM atau sumber daya manusia, biasanya prospeknya ambil di perusahaan-perusahaan yang jadi HRD, di bagian rekrutmen dan sebagainya, karena hampir semua perusahaan itu memakai rekrutmen yang bersifat psikologis biasanya kayak gitu. Dan bahkan kita waktu mau milih presiden dan sebagainya, seorang presiden tuh juga harus harus lulus atau sudah lulus dari tes psikologi, karena kita bisa tahu sebenarnya psikologis mereka seperti apa, agar nanti waktu mereka memimpin kita ya nggak jongkok-jongkok banget gitu kali ya. Tapi kalau kita ambil yang sosial, budaya dan sebagainya, kita akan tahu kayak NGO kan terkadang pasti mereka punya pendamping. Itu biasanya juga anak-anak psikologi yang terjun atau bergelut di bidang sosial budaya. Terus ada juga yang forensik, tapi biasanya kalau di psikologi itu jarang. Cuman terkadang ada beberapa kampus yang membuka spesifik kayak gitu. Itu biasanya mereka bekerja di kantor polisi, di mana lagi ya, di tempat-tempat yang biasanya itu membutuhkan tenaga psikolog, dalam artian kayak di tempat kayak kantor polisi yang yang bersentuhan langsung dengan kayak permasalahan yang berkaitan dengan orang kriminal kayak gitu lah pokoknya. Biasanya kan kalau ada tindakan asusila, kriminal dan sebagainya, mereka juga harus tes psikologis. Dalam artian kita bakal tahu, oh dia tuh ternyata beneran dia tuh ngelakuin kesalahan atau kejahatan seperti ini tuh karena sakit atau karena memang dia tuh ingin karena dirinya. Dan terkadang kan juga ada kayak penjahat atau apa itu, mereka itu berpura-pura gila untuk dia tuh biar bebas. Jadi dia nggak ditangkap polisi tapi direhab di rumah sakit atau gimana. Itu juga bisa jadi kayak celah, dalam artian kalau kita nggak ngelakuin tes psikologis atau nggak melewati tes seperti itu ya kita bakal kecolongan kayak gitu. Itu prospek-prospek yang ada di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, prospek fakultas psikologi atau jurusan psikologi itu lebih luas lagi, karena memang mereka punya spesifik yang lebih general dan lebih luas, lebih banyak banget. Kalau di Indonesia hanya beberapa aja sih, gitu aja. Oke, itu aja sih sharing-sharing bareng aku, Naila Sofia. Nah,
buat teman-teman yang masih kayak kepo-kepo banget soal psikologi dan sebagainya, bisa langsung DM ke IG-nya aku, Naila Copia, nanti bisa ditaruh di bawah, di atas, di samping, bebas. Dan kalau pengen sharing-sharing cerita atau curhat dan sebagainya, bisa langsung di YouTube-nya aku juga, di titik cerita, dan bisa juga langsung DM ke IG-nya titik cerita, _cerita. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih dan salam dari kami, salam ilmuwan muda. Kayak mempelajari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Nanti kalau udah kayak semester naik di manusia, kayak kadang kita itu yang anak-anak psikologi tuh kayak pas ngetes itu ya udah semua berhubungan dengan angka. Tapi so far good aja sih, mau ke klinis apa mau ke SDM dan sebagainya. Cuman secara